Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Heart listener, kita akan segera ikuti program The Voice, Return to the Bible. Kami hanya suara yang kecil, tapi kami menyampaikan firman yang berada daripada mulanya, yaitu Logos, firman yang hidup, yang berada bersama dengan Allah. Dialah Allah. Selamat mengikuti. Ya, Shalom Heart Listener, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga damai sejahtera Yesus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali hadir program The Voice, Return to the Bible, program talk show yang mengabarkan firman Allah yang daripada mulanya. Ya, bersama saya Andri Pangestu, dan malam hari ini kita dilayani oleh Jeng Ana. Selamat malam Jeng Ana. Malam Andri, malam Heart Listener. Ya, juga ada Bang Manulang. Selamat malam Bang Manulang. Selamat malam Mas Andre, dan selamat malam juga Heart Listener. Ya. Malam hari ini kita masih membahas seri Gambar Kehendak Allah, ya. Kita masuk di seri yang ke-12, yaitu mengenai daun ara dan pakaian kulit binatang, ya. Mungkin sedikit asing di telinga kita, ya, Heart Listener, ya, mengenai daun ara dan pakaian kulit binatang. Ya, ini apalagi nih yang akan kita bahas, ya. Semoga malam hari ini kita bisa mengerti setiap firman Allah yang ditulis di Alkitab. Ya, nah, saya langsung saja ke Bang Manulang, ya. Ya. Kita akan bahas yang tentang daun ara dan pakaian kulit binatang, ya. Kalau di Kejadian kita tahu bahwasanya Adam jatuh dalam dosa, ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah itu dia matanya terbuka, ya, mereka matanya terbuka dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Ya, di situ dikatakan lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, jarang sekali mungkin orang-orang Kristen membahas tentang hal ini. Nah, malam hari ini kita akan bahas, mungkin Bang Manulang bisa ceritakan nih, apa sih yang dimaksud dengan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ini? Ya, terima kasih Mas Andre. Sebelum saya berbicara mengenai daun ara dan pakaian kulit binatang, saya akan berbicara juga pertama, yaitu Kejadian 1 ayat 27, di mana firman Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi pertama sekali, Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi sepasangnya. Nah, waktu dijadikan laki-laki dan perempuan, Allah berfirman kepada mereka supaya beranak cucu. Tujuannya adalah untuk memenuhi bumi. Setelah laki-laki perempuan tadi memenuhi bumi, ya, beranak cucu, Allah memilih satu di antara mereka yang terbaik, yang terunggul. Nah, diberilah dia roh, disebutlah dia Adam. Adam itu bukan nama. A itu Elohim atau roh Allah. Dam itu darah dan daging. Nah, Adam ini ditempatkan di Taman Eden. Artinya dipisahkan dari manusia yang laki-laki dan perempuan, yaitu nenek moyang Adam. Dipisahkan, ditaruh di Taman Eden. Nah, Adam itu hidup sendiri di Taman Eden, tapi Allah memberikan dia penolong, seorang penolong, yaitu Hawa. Hawa itu diambil dari tulang rusuknya, bukan lahir dari manusia laki-laki dan perempuan, tetapi diambil dari tulang rusuk Adam, dijadikan dia manusia. Nah, sehingga Hawa ini beda dengan Adam. Hawa tidak memiliki kebudayaan. Karena diciptakannya di Taman Eden itu, ya? Ya, di Taman Eden, dan dia bukan dari debu tanah atau hasil dari laki-laki perempuan. Dia dari tulang rusuknya. Nah, pada awalnya semua manusia itu sebelum Adam hidup dengan telanjang. Sebelum Adam hidupnya dengan telanjang. Ya. Mereka hidup tanpa perlu untuk berpakaian. Mereka dapat tahan akan cuaca dingin. Mereka juga tidak merasa malu akan tampilan mereka. Nah, mereka juga punya moralitas sendiri. Dan mereka bertambah banyak sampai memenuhi bumi. Nah, ketika itu Allah memilih salah seorang dari mereka di antara manusia yang di muka bumi ini, diberilah roh, yaitu Adam tadi. Itu, ya. Tetapi iblis menyesatkan Hawa dengan mengatakan bahwa matanya akan terbuka bila Hawa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya, matanya terbuka akan kepada kebudayaan. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa biasa makan dengan bebas semua buah
pohon-pohon di taman itu, tetapi setelah jatuh dalam dosa, budaya makannya berubah. Manusia mulai berpikir tentang bagaimana mereka akan memasak makanan dan makannya. Manusia mulai bertambah, manusia mulai berubah cara pandangnya dan kebudayaannya. Adam dan Hawa mulai tahu malu, sehingga menutupi diri mereka dengan daun pohon ara. Kemudian Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, dan mereka memakainya. Seperti Kejadian 3 ayat 6-13. Firman Allah mengatakan, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Hawa sendiri tidak tahu menahu tentang kebudayaan. Karena Hawa bukan lahir dari rahim manusia seperti yang tadi saya katakan, tetapi dia diciptakan sendiri dari tulang rusuk Adam. Jadi tidak ada kebudayaan. Tetapi karena bersama Adam, maka Hawa mengikuti cara pandang kebudayaan Adam. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, mereka mulai selalu mencari keindahan. Terbukti dalam Kejadian 6. Di mana anak-anak Allah disebut memilih perempuan-perempuan yang cantik sebagai istri mereka. Sebelum mereka mengatasi kesulitan hidup dengan cara-cara yang primitif, sebelumnya mereka mengatasi kesulitan hidup dengan cara-cara yang primitif. Tetapi kemudian mereka mulai menggunakan kebijaksanaan dan otaknya. Demikianlah mereka mengembangkan kebudayaan mereka sendiri. Maka dalam Kejadian 3 ayat 7 tadi dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Dan dalam Kejadian 3 ayat 8 juga mengatakan, pada hari waktu sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi mereka sudah mulai mengontrol suhu udara untuk tubuh mereka. Maka sampai sekarang negara-negara maju sudah dapat mengatur suhu udara di rumah atau di kantor atau di mobil dan di pesawat. Nah itu budaya dari situ. Jadi iblis pertama-tama menggoda manusia lewat kebudayaan. Iya, lewat kebudayaan. Nah, lewat kebudayaan ini iblis mulai menguasai manusia. Artinya semakin manusia lebih peka terhadap kebudayaan, berarti manusia semakin jatuh lebih jauh dari Allah. Contoh, di dalam Alkitab bahwa kebudayaan itu menjauhkan mereka dengan Allah. Sebelum air bah datang di zaman Nuh, manusia itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, menunjukkan betapa kayanya kehidupan mereka. Mereka merasa bisa hidup dengan diri sendiri. Kebudayaan seperti ini dipandang Allah sebagai dosa dan kejahatan. Maka Allah menghapuskan mereka dengan air bah. Bahkan setelah air bah, di mana manusia bertambah banyak lagi, mereka sepakat untuk membangun menara Babel. Inilah puncak kebudayaan. Babylon adalah peradaban yang terbaik. Demikian dalam kitab Wahyu 18-19 mengatakan, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka,
kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Jadi semakin kita tertarik ke dalam kebudayaan, akan semakin kurang minat kita akan iman. Orang-orang kudus akan menikmati kemuliaan di sorga yang tidak mereka nikmati di dunia ini. Kemuliaan di sorga ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di bumi ini. Iblis membutakan dan mengaburkan pandangan kita, juga menghancurkan harapan kita akan kerajaan sorga untuk memperbudak manusia ke dalam kebudayaan. Manusia dipuaskan serta dibahagiakan dengan hal-hal duniawi yang akan menghasilkan kegagalan dalam kehidupan rohaninya. Iblis itu penguasa dunia, Efesus 2 ayat 2. Iblis memakai otoritasnya untuk membawa orang tercerai-berai dan membelenggu mereka kepada dunia. Iblis juga menggoda orang-orang pilihan Allah dan memperbudak mereka kepada kebudayaan. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, mereka dibangunkan kepada kebudayaan dan sikapnya berubah terhadap Allah. Sebelum memakan buah tentang yang baik dan yang jahat itu dimakan, ia berpikir bahwa ia memerlukan Allah untuk hidup. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, ia yakin bahwa ia bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Jadi jika orang sudah terikat terhadap pentingnya kehidupan kebudayaan, orang itu tidak dapat hidup secara rohani seperti yang seharusnya. Ketika Adam dan Hawa disadarkan kepada kebudayaan, mereka menyembunyikan diri mereka dari rasa takutnya akan kehadiran Allah. Maka dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 menyatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Artinya mereka sangat peka kepada kebudayaan, takut akan kematian. Allah melembagakan etika pertalian suami istri, sehingga perempuan birahi kepada suaminya dan suaminya akan berkuasa atas istrinya. Demikian juga Allah melembagakan etika pada pemilikan materi, yaitu manusia harus berkeringat untuk menghasilkan sesuatu. Di masa lalu manusia makan buah yang diberi Allah, tetapi setelah jatuh dalam dosa, mereka harus memperoleh makan, harus berkeringat dari kerja mereka. Kebudayaan menjauhkan manusia dari Allah, membawa mereka kepada kejahatan dan memperbudak mereka. Seperti Matius 16 ayat 25 menyatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, barang siapa hidup oleh kekuatannya sendiri akan binasa. Adalah sia-sia jika kita mengatasi ketakutan dengan kekuatan sendiri. Orang harus hidup bersandar oleh kasih karunia Allah yang lebih besar daripada kebudayaan. Orang harus hidup dengan kasih karunia Allah. Ya, listener, kita belajar ya apa itu pengertian daripada menyematkan daun ara dan pakaian kulit binatang. Bahwasanya manusia itu sebelumnya sudah memiliki budaya, ya. Dan Allah menghendaki bahwa manusia itu jangan memakai kebudayaan manusia sendiri ya, tapi memakai kebudayaan yang daripada Allah sendiri. Oke, listener, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Seperti biasa kami ingatkan untuk listener yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan ya melalui WhatsApp kami atau melalui SMS kami di 0898 3300 931, sekali lagi di 0898 3300 931, atau melalui email, kirimkan email ke alamat email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com ya. Kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Ku mau mencari lebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Ku tak khawatir, ku ada di tangan Tuhan yang menyediakan. Semua Kau tambahkan, di mana ku kekurangan. Bapa tahu yang ku perlu sebelum ku pinta. Asalkan ku lakukan segala yang Kau inginkan. Kau memberi upah bagi ketaatanku. Mencari
lebih dahulu kerajaanmu dan kebenaranmu. Ku tak khawatir, ku ada di tangan Tuhan yang menyediakan. Semua Kau tambahkan, di mana ku kekurangan. Bapa tahu yang ku perlu sebelum ku pinta. Asalkan ku lakukan segala yang Kau inginkan. Kau memberi upah bagi ketaatanku. Tambahkan, di mana ku kekurangan. Bapa tahu yang ku perlu sebelum ku pinta. Asalkan ku lakukan segala yang Kau inginkan. Kau memberi upah bagi ketaatanku. Kau memberi upah bagi ketaatanku. Ya, listener, kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kalau hari ini kita masih membahas tentang daun ara dan pakaian kulit binatang ya. Nah, saya mau ke Jeng Ana nih. Apa yang kita bisa pelajari nih Jeng Ana tentang kejatuhan manusia di Taman Eden, selain bahwasanya roh Adam itu mengalami kematian? Oke, mari kita perhatikan ya kata demi kata dari acuan firman di Kejadian 3, 6 sampai 13. Di situ ada kata melihat, ya kan? Sedap, menarik hati, terbukalah mata Adam dan Hawa. Lalu di situ juga disebutkan menyemat daun pohon ara dan membuat cawat bersembunyi, menjadi takut karena telah melanggar perintah Allah. Jadi tadi kita perhatikan bahwa terbukalah matanya, artinya tuh setelah manusia merosot, indera manusiawinya itu atau keunggulan manusiawinya itu muncul. Segera dia merasa malu, lalu merasakan udara yang sejuk seperti itu. Jadi di Kejadian 3 ayat 8 tertulis gitu bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi perhatikan ada di situ ya, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Allah di antara pepohonan dalam taman. Segera bertindak dia menutupi tubuhnya untuk merespon sebagai salah satu respon akibat sistem syarafnya yang dibukakan bahwa panca inderanya sedang dipakai oleh iblis untuk salah satu cara menjatuhkan manusia ini. Kita perhatikan lagi ya. Jadi Adam langsung muncul insting hidup dengan budaya dunianya sebelum Adam dipilih. Jadi naruri dan panca inderanya muncul seketika setelah dia jatuh ke dalam dosa. Sementara dalam Taman Eden, manusia hidup mengenakan pakaian kemuliaan dari Allah. Jadi mereka tidak merasakan telanjang dan tidak malu. Dalam Roma kita perhatikan ada Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi iblis memakai keunggulan yang telah Allah berikan kepada manusia itu sendiri, yaitu panca indera, di mana diatur oleh sistem syaraf kita. Jadi sistem syaraf dalam tubuh kita ini sangat memegang peranan penting. Contoh ya, ilustrasi. Ada masalah dengan tulang kita rasakan sakit. Ada darah keluar, ada goresan benda tajam pada kulit kita rasakan sakit. Demikian ya, sistem saraf mengatur dan memberi perintah apa yang harus dilakukan oleh organ tubuh atau anggota tubuh. Jadi panca indera, kaki,
tangan saat sistem saraf menerima suatu rangsangan itu segera refleks meresponnya. Jadi Allah sangat mengetahui betapa lemahnya manusia. Kebudayaan manusia mulai mengontrol cara hidupnya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Demikianlah keunggulan manusiawinya itu muncul dan menganggap manusia dapat hidup sendiri dengan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Manusia merasa tidak membutuhkan Allah lagi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Lihatlah, inilah bukti kepedulian Tuhan pada umat manusia. Di firman berkata, di manakah engkau? Jadi gitu. Jadi Allah tahu manusia sudah merosot, tetapi tetap Allah itu peduli kepada manusia. Mengapa? Sebenarnya jauh sebelum dunia diciptakan, Allah memiliki kepentingan memelihara manusia itu. Allah ada kehendak yang sudah dirancangkan daripada mulanya. Manusia adalah alatnya. Jadi sebelum Adam merosot, Adam sangat bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam telah menjadi tidak taat kepada firman Allah, yaitu perintah Allah kepadanya itu. Dan Adam langsung berpikir bahwa dia bisa hidup dengan kekuatan dia sendiri. Demikianlah iblis telah berhasil mendustai manusia. Jadi supaya manusia itu tidak bisa menerima kasih Allah lagi, dibutakan supaya tidak bisa mengenal kebenaran. Jadi dibuat supaya dia terpisah dari Allah dan menjauh daripada Allah. Inilah kehendak iblis sebenarnya. Jadi firman dasar kita kali ini bahwa manusia diciptakan dan diberi suatu kebudayaan untuk menjalankan kehidupan di bumi. Dan kebudayaan tersebut kita bisa perhatikan, bisa kita bagi ke dalam 4 macam. Mari kita perhatikan. 1, ada kebudayaan dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah kebudayaan yang terjadi pada zaman di mana Taman Eden belum ada, yaitu zaman sebelum Adam dipilih. Jadi di sini ada poin-poinnya, yaitu dalam kebudayaan dunia ini manusia tidak mengenal Allah. Manusia belum memiliki roh. Jadi 2 pasang manusia di tempat yang diciptakan lalu diperintahkan untuk penuhi bumi. Tidak dikatakan bahwa Allah hembuskan roh. Jadi mereka tidak memiliki roh dan Allah tidak berfirman. Maka karena tidak ada roh, mereka pun tidak bisa mengenal Allah yang adalah roh. Lalu poin kedua, hidup mereka liar seperti binatang. Bedanya manusia berbudaya. Kita perhatikan dalam kisah anak-anak Lot setelah hancurnya Sodom Gomora ya. Dalam Kejadian 19 ayat 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Jadi karena tidak ada lembaga pernikahan pada masa itu, jadi mereka juga tidak ada ketetapan yang telah Tuhan berikan. Jadi mereka tidak memiliki peraturan dalam hubungan keluarga. Mereka ini yaitu para Nefilim termasuk Adam juga sebelum terpilih oleh Allah untuk ditempatkan di dalam Taman Eden. Jadi Adam sudah mengenal hidup berbudaya bersama para manusia yang memenuhi bumi itu. Yang diperintahkan Allah, beranak cuculah, penuhi bumi, berkuasalah atas segala ciptaan lain. Demikian manusia dijadikan lebih unggul dari ciptaan lainnya. Itulah kebudayaan dunia. Lalu ada kebudayaan Taman Eden. Kita perhatikan. Di sini Adam sudah dipisahkan dari lingkungan di mana dia ada, lalu ditaruh di Taman Eden. Di dalam kebudayaan Taman Eden ini ada 2 poin yang kita bisa perhatikan. 1, manusia diberi kelimpahan baik jasmani dan rohani, lalu dikenakan pakaian kemuliaan. Maksudnya jadi begini, di dalam Taman Eden Adam mengalami perubahan 180 derajat, sangat bertolak belakang dengan budaya dunia yang Adam alami sebelum dipilih oleh Allah. Karena sebelumnya Adam memiliki kebudayaan bersama para Nefilim, kebudayaan dunia yang barusan kita sampaikan. Jadi Adam memiliki kebudayaan bersama para Nefilim sebelum Adam menerima roh Allah. Jadi kita sudah pelajari siapa itu Nefilim ya, hard listener. Namun kepada Hawa yang diciptakan di dalam Taman Eden,
Hawa memiliki 100% kebudayaan dari Allah, yaitu kebudayaan di Taman Eden. Jadi pertanyaannya, seperti apakah kebudayaan di Taman Eden yang Allah ciptakan bagi manusia? Jadi kebudayaan ini yang Tuhan ciptakan di Taman Eden, hidup manusia berkelimpahan untuk jasmani dan rohaninya. Untuk jasmani mereka bisa makan apa saja yang tersedia di Taman Eden. Semuanya boleh dimakan bagi kebutuhan jasmani mereka, kecuali satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Firman Allah kepada mereka, jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Maka apabila mereka taat, mereka akan hidup dalam pemeliharaan Allah. Inilah makanan rohani yang Allah sediakan bagi manusia untuk memelihara mereka di Taman Eden. Karena Adam telah menjadi manusia rohani sejak Allah menghembuskan roh kepada Adam. Lalu Hawa juga menerima cabang dari roh Adam yang diberikan Allah itu. Maka firman itu menjadi makanan bagi rohnya Adam dan Hawa untuk keberlangsungan hidup roh mereka. Lalu kalau kita perhatikan, mengapa mereka bisa tidak merasakan malu padahal mereka itu telanjang? Jadi firman berkata seperti di dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikianlah sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka dikenakan Allah pakaian kemuliaan. Adam dan Hawa tidak merasakan ketelanjangan mereka, tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, seketika itu juga manusia kehilangan kemuliaannya Allah. Lalu pencobaan datang dari iblis di Taman Eden. Pencobaan ini iblis pakai melalui cara apa? Melalui panca indera. Manusia telah merosot dan kehidupan rohaninya mati. Kedagingan manusia muncul. Jadi kedagingannya yang menjadi hidup. Jadi ketika merosot, rohaninya mati, kedagingannya muncul. Lebih menonjol, artinya roh Adam telah mati, telah hilang kemuliaan Allah. Maka segera mata budayanya terbuka, menyadari telanjang. Mereka juga menjadi takut karena telah melanggar perintah Allah. Jadi ada tertulis dalam firman dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kejatuhan manusia di Taman Eden itu telah mengakibatkan manusia kehilangan kasihnya Allah. Maka menjadi takut. Pada dasarnya sifat takut itu sifat yang iblis hembuskan kepada manusia. Kehendak iblis adalah jangan sampai manusia menerima kasih Allah. Sifat atau sikap takut dan khawatir itu yang menyebabkan manusia menjadi ragu dan bimbang kepada Allah. Hal itulah yang terjadi kepada manusia pada zaman sekarang ini. Mengenal Allah samar-samar, tidak rindu pada kerajaan sorga, maka menjadi ragu dan bimbang. Bila kita tidak mengenali Allah sungguh-sungguh, kita ini tidak akan mungkin dapat mengasihi Allah. Tidak kenal, maka tidak sayang. Akibatnya tidak punya rasa takut kepada Allah. Takut akan Allah adalah maksudnya takut yang mengandung rasa hormat dan kasih. Artinya kita itu sungguh-sungguhlah mengasihi Allah. Jadi ketahuilah bahwa sejak daripada mulanya Allah memiliki kehendak. Manusia itu dipelihara karena apa? Manusia adalah alat sebagai jalan anak manusia datang ke dunia, yaitu anak Allah yang hidup, Yesus. Maka di dalam Taman Eden, untuk memelihara manusia miliknya itu, Allah mengajarkan supaya manusia jangan memakai kebudayaannya sendiri. Allah mengajarkan etika kehidupan berbudaya yang dari Allah, yaitu kulit binatang yang Tuhan berikan sebagai pakaian bagi mereka itu. Allah mau manusia miliknya itu, dengarkanlah Allah, pakailah budaya dariku, taatilah peraturan-peraturanku. Lalu heart listener, kita perhatikan ada kebudayaan padang gurun. Di sini kita melihat ada poinnya, umat Allah dilepaskan dari kebudayaannya Mesir. Lalu diberikan budaya Torah.
budaya hukum Taurat. Lalu ada kebudayaan kerajaan Allah. Nah, inilah kebudayaan yang Allah inginkan anak-anaknya masuk ke dalamnya, yang membebaskan kita dari kuasa hukum Taurat, memenuhi kita dengan kasih karunia, senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi poin-poinnya di dalam kebudayaan kerajaan Allah ini ada Yesus yang datang, harapan akan kerajaan sorga, bergereja, beribadah, memberitakan Injil, dan membangun kerajaan Allah selama kita berada di bumi ini. Jadi heart listener, hal duniawi akan menggagalkan kehidupan rohani kita. Itulah kehendak iblis sebenarnya, di mana di dalam kehendak iblis tidak ada satupun kebenaran. Maka iblis itu disebut bapa segala dusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dunia ini adalah seperti amukan tofan dan ombak dahsyat. Seperti tertulis dalam firman-Nya, Amsal 1 ayat 23-33. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Allah itu pengen mencurahkan isi hatinya, tapi kita ini seringkali menolak ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menegur dan mengulurkan tangan, tapi sering kita memakai kebudayaan kita sendiri. Lalu bagaimana mengatasi perkara hidup dalam dunia ini? Kenalilah Allah. Allah yang kita sembah, tidak ada yang mustahil. Kita harus memiliki hubungan yang ketat dan dalam dengan Allah. Untuk apa? Supaya mendapatkan pertolongan dari Allah yang tidak ada mustahil itu, yang maha kuasa itu, yang memegang kunci kerajaan sorga itu. Seperti tertulis dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Aku memegang segala kunci. Jadi kita perhatikan, firman mengajari kita, heart listener, di dalam Yeremia 9:23-24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Begitu juga dalam Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Allah dapat menerima hidup kekal. Tetapi apa yang terjadi bila tidak mengenal Allah? Dalam Hosea 4 ayat 6. Tidak mengenal Allah adalah binasa. Jadi kita apabila tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, akibatnya kita hanya bisa mengeluh kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Oke ya, itu pengertian bahwasanya kita harus hidup dengan kebudayaan yang daripada Allah ya, bukan dengan kebudayaan daripada dunia ini. Ya, nanti hari listener kita akan lanjutkan lagi ya di sesi yang ketiga. Kita akan tutup dengan kesimpulan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, sebelumnya kami ingatkan lagi untuk hari listener yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau SMS ya di nomor 0898 3300 931. Sekali lagi di 0898 3300 931 atau melalui email kami, kirimkan saja pertanyaan ke email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Ya, juga untuk hal listener yang membutuhkan materi seri yang ke-12 ini yaitu daun ara dan pakaian kulit binatang, bisa mengirimkan email dengan subjek nama spasi gambar kehendak Allah seri yang ke-12 dan emailkan ke lotengmarkus@gmail.com. Ya, hari listener, kita kembali lagi setelah pujian berikut ini. Hanya padamu
lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Kita mau rangkum apa yang kita sudah pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang daun ara dan pakaian kulit binatang. Ya, mungkin Bang Manulang bisa berikan kesimpulannya apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, jadi daun ara di sini adalah gambaran kebudayaan dunia. Oke. Sedangkan pakaian kulit binatang adalah gambaran kebudayaan kerajaan surga. Ketika pada zaman Nephilim, mereka memiliki kebudayaan dunia. Artinya mereka tidak mengenal Allah, hidup bebas, tidak ada lembaga perkawinan, tidak berpakaian. Tetapi setelah Allah memberi roh kepada salah satu manusia dari Nephilim itu yang disebut Adam, mulailah mereka ditaruh di Taman Eden. Yeah. Nah, di Taman Eden itu, Adam tidak malu, walaupun Adam tidak berpakaian, karena Adam berpakaian, pakaian kemuliaan. Tetapi setelah kejatuhan Adam di Taman Eden, barulah Adam menyadari bahwa dia tidak berpakaian. Menyadari bahwa dia tidak berpakaian. Timbullah kebudayaan lama di situ. Tetapi kalau Hawa, karena diciptakan di Taman Eden, dia tidak mengenal kebudayaan Nephilim. Nah, dia mengikuti kebudayaan yang ada di Taman Eden, yaitu kebudayaan yang kerajaan Allah. Jadi di Taman Eden itu Allah pun memberikan kebudayaan kepada manusia buat tubuh jiwa rohnya. Jadi buat tubuhnya manusia itu hidup berkelimpahan. Buat jasmaninya dia boleh makan apa aja. Kecuali satu perintah itu. Buat rohaninya manusia menerima firman. Bahkan seperti yang dikatakan Pak Manulang tadi, mengapa telanjang tapi tidak merasakan malu? Karena pakaian kemuliaan. Maka di Roma ada tertulis, manusia hilang kemuliaan sejak jatuh ke dalam dosa. Demikian ketika dia jatuh ke dalam dosa, langsung disadari bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Nah, di Taman Eden iblis datang mencobai melalui panca indera. Seperti mata, iblis datang dan menipu Hawa, lalu membuat mata Hawa melihat bahwa buahnya sedap. Disitulah asal mula jatuhnya manusia. Maka pencobaan datang pertama kali melalui panca indera. Nah, kehidupan rohani sedang dicobai, dan ketika manusia terjatuh dalam pencobaan itu, kehidupan rohaninya mati. Kehidupan dagingnya menjadi hidup. Maka Adam itu masih mencapai hidup 900 tahun lebih. Demikian hal panca indera, hal kedagingan itu mulai menguasai kehidupan manusia. Itu yang terjadi di Taman Eden. Maka itu Tuhan pun tidak melupakan, tidak mengabaikan, dan masih peduli kepada manusia. Karena apa? Allah memiliki kehendak yang daripada mulanya, yaitu untuk memelihara manusia supaya terjadi keturunan ilahi, supaya tergenapi. Maka manusia dipelihara, diberikanlah kebudayaannya Allah di Taman Eden, diberikan pakaian kulit binatang itu. Ya, jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden karena tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden, karena Taman Eden itu adalah taman rohani. Nah, karena mereka sudah termakan oleh tipu daya daripada iblis, maka mereka dikembalikan kepada asalnya, tempat di mana mereka diambil. Nah, akhirnya mereka memiliki keturunan-keturunan sehingga mereka mengembara sampai kepada jemaat padang gurun. Artinya, bangsa Israel yang ada di Mesir harus dikeluarkan. Tidak boleh mengikuti kebudayaan dunia, karena Mesir itu mengajarkan kebudayaan dunia. Jadi budaya Mesir harus dikikis dari pikiran bangsa Israel yang telah ditanamkan dalam benak bangsa Israel. Maka bangsa Israel harus dikeluarkan dari Mesir dengan dibawa jemaat padang gurun. Nah, di sana mereka diberikan dengan hukum budaya Taurat. Jadi dari 1 juta yang keluar dari bangsa Mesir, semua binasa. Hanya Yosua dan Kaleb yang sampai kepada tanah Kanaan. Tapi mereka diberikan budaya Torah tadi dengan 1000 aturan. Dengan 1000 aturan. Itu adalah proses
untuk masuk kepada budaya kerajaan Allah, Iya. yaitu yang dikehendaki Allah, di mana kebudayaan kerajaan Allah itu yaitu Yesus harus datang dan keturunan yang lahir di padang gurun itu masuk kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu adalah kiasan kerajaan surga. Dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk memberitakan keselamatan, karena mereka telah jatuh dari dalam dosa. Dengan datangnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal. Nah, budaya kerajaan surga itu adalah gereja, yaitu ibadah, Ya. berdoa, membaca Alkitab, memberi perpuluhan, dan memberitakan Injil dengan beribadah. Nah, untuk membangun kerajaan Allah diberikan hukum Taurat. Dengan proses hukum Taurat itu masuk kepada kasih karunia. Nah, untuk kita dapat hidup di dalam kasih karunia itu bagaimana? Maka ada tertulis dalam firman, rindukan susu yang ilahi, yang murni, seperti seorang bayi yang keluar dari perut ibunya, hanya bertugas mengisap susu bila bayi itu mau hidup. Ya. Jika tidak mengisap air susu ibunya, bayi itu pasti mati. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Maka betapa kita harus merindukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus adalah yang memiliki kunci kerajaan sorga, kunci neraka, kunci alam maut, dan kunci hidup. Seperti di dalam Wahyu tertulis, Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikian kita harus menjalankan kehidupan dengan bijak. Jadi untuk menerima kasih karunia hanya ada satu syarat. Seperti kata firman dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maka ketika Yesus naik ke surga, firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul mengatakan, nantikan janji Bapa, jangan pergi dari Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem, supaya menerima baptisan Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Karena Yesus kirim Roh Kudus datang adalah untuk menyaksikan Yesus. Dan jika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita pun diberi kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Yang paling dikasihi Allah adalah anaknya, yaitu Yesus yang keluar dari pangkuannya, anaknya yang esa. Maka kita yang termasuk di dalam Yesus juga dapat menerima kasih-Nya Allah. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Yesus, karena di dalam Yesus kita juga menerima kasih-Nya Allah. Karena hanya di dalam kasih kita lepas dari ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Yesus, iman yang telah mengalahkan dunia. Oke, ya itulah penjelasan tentang daun ara dan pakaian kulit binatang ya. Jadi hari senar, hari ini kita belajar jangan ikuti kebudayaan dunia ini ya, tapi kita harus terus hidup tinggal di dalam kebudayaan kerajaan Allah. Ya, tadi sudah dijabarkan bahwa di dalam Allah kita juga akan mendapatkan kasih-Nya Allah ya, dan di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Artinya terus hidup dan tinggal bersama dengan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup itu. Oke, hari senar ya, kita akhiri
perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami ingatkan terus untuk hard listener yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaan ke WhatsApp kami atau ke SMS kami melalui nomor 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931, atau melalui email alamatkan ke lotengmarkus@gmail.com ya. Juga untuk hard listener yang ingin memiliki materi pada seri yang hari ini, yaitu seri yang ke-12, bisa mengirimkan email dengan subjek nama spasi gambar kehendak Allah seri yang ke-12. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Jeng Ana, Bang Manulang pada malam hari ini. Hard listener, terus dengarkan The Voice Return to the Bible setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan kita 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station. Saya Andri Pangestu undur diri. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Heart listener yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah kita dengarkan dialog dan firman. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa kembali pada Kamis mendatang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.